Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 2188201015 dengan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ira Anissa Purawinangun MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu, bahwa materi kita minggu ini yaitu mengenai tentang resensi buku. Nah, di sini Ibu akan membahas 3 poin. Yang pertama ada pengertian resensi, kedua tujuan dan manfaat dari resensi buku. Yang ketiga ada unsur resensi buku. Nah, untuk yang pertama ini ada pengertian dari resensi buku. Istilah resensi berasal dari bahasa Belanda yaitu resentie, yang berarti mengupas atau membahas. Review adalah penilaian atau penilaian terhadap suatu karya yang menampilkan ciri-ciri yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangannya. Atau, secara sederhananya, resensi dapat dipandang sebagai suatu bentuk tulisan yang merupakan gabungan antara ringkasan dan ikhtiar yang membuat penilaian, rangkuman isi buku, pembahasan, atau kritik terhadap buku tersebut. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tujuan dari resensi buku. Tujuan dari resensi buku ialah agar pembaca mengetahui apakah sebuah buku atau karya layak mendapatkan reaksi dari masyarakat atau tidak. Buku-buku yang diresensi biasanya adalah buku baru, memberi pertimbangan kepada para pembaca mengenai kelebihan dan kelemahan dari buku tersebut. Resensi buku juga mempunyai manfaatnya, yaitu teks resensi juga dapat berfungsi sebagai alat penting. Penulis dapat memberikan penilaian terhadap karya tersebut. Misalnya, seorang resensi buku dapat mengevaluasi gaya penulisan, cerita, dan karakter penulis. Selain itu, ada juga manfaat yang lain. Yang pertama, fungsi informasi. Yang kedua, fungsi komersial. Dan yang ketiga, fungsi akademik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang penting, yaitu unsur dari resensi buku. Yang pertama, yaitu ada judul dari resensi buku tersebut. Kedua, ada identitas buku. Identitas buku ini juga ada beberapa poin. Yang pertama ada judul buku, kedua ada nama penulis, serta nama penyunting atau penerjemah. Lalu yang ketiga ada nama penerbit buku, keempat tahun terbit buku, serta cetakan kesekian atau nomor edisi bila ada. Yang kelima ada dimensi buku, berapa sentimeter ketebalannya atau berapa jumlah halamannya pada buku tersebut, serta yang terakhir ada harga buku tersebut. Selanjutnya yaitu poin ketiga, pembukaan, berisi tentang siapa penulis buku serta prestasi yang pernah diraihnya, dan ciri khas dari penulis tersebut. Poin yang keempat yaitu ada isi. Isi ini berisi tentang sinopsis buku, ulasan, serta kutip-kutipan dari buku, keunggulan dan kelemahannya, kerangka buku, dan tinjauan bahasa di dalam buku tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan mengapa buku tersebut direkomendasikan. Nah, anak-anak, pada minggu sebelumnya juga Ibu menugaskan kalian untuk membaca novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes de Vonar. Nah, karena kalian sudah membaca buku tersebut, di sini Ibu akan membahas secara singkat resensi dari buku novel tersebut. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, untuk yang pertama ini adalah judul dari resensi buku. Judul dari novel ini yaitu Surat Kecil untuk Tuhan. Yang kedua ada data atau identitas dari buku tersebut. Dengan judul novel Surat Kecil untuk Tuhan, penulis Agnes de Vonar, penerbit Inandra Publish, kategori novel dan sastra, tahun terbit pada tahun 2008, dengan jumlah halaman yaitu 228 halaman. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada pembukaan, berisi tentang siapa yang menulis buku tersebut. Yang menulis buku Surat Kecil untuk Tuhan yaitu Agnes de Vonar.
Ia memulai karirnya sebagai penulis amatir di sebuah blog. Kemudian dengan cepat berkembang menjadi penulis yang mau belajar hingga melahirkan 5 novel online dan 42 cerita pendek yang begitu melekat bagi semua pembaca situs pribadinya. Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar ini dipilih sebagai bahan kajian karena novel ini diangkat dari kisah nyata, dengan mengangkat sebuah tema perjuangan hidup sehingga menarik untuk dikaji. Poin selanjutnya yaitu yang keempat ada isi. Berisi tentang sinopsis dari Surat Kecil untuk Tuhan, yaitu novel dengan judul Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar ini adalah sebuah cerita yang diambil dari kisah nyata. Perjuangan seorang gadis remaja bernama Gita Sesawanda Cantika atau Keke. Dalam melawan penyakit ganasnya, Keke terlahir dari keluarga berada yang tidak utuh. Kedua orang tuanya bercerai dan Keke harus tinggal bersama dengan ayah dan kedua kakak laki-lakinya. Prestasi akademik dan kehidupan sosial Keke yang sangat baik. Dan selanjutnya ini berikut kutipan yang terdapat di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Selanjutnya ada kelebihan serta kekurangan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan. Kelebihan yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu novel Surat Kecil untuk Tuhan ini selain diambil dari kisah nyata, juga terletak pada gaya bahasa yang digunakan dalam alur cerita dalam di setiap dialog para tokohnya. Hal tersebut membuat para pembaca seolah menyaksikan secara langsung kisah Keke dalam novel tersebut. Tak heran apabila para pembaca terhanyut dan merasa sedih, iba, haru, hingga kagum pada apa yang telah dilakukan oleh tokoh utama. Kekurangan yang terdapat di dalam novel tersebut yaitu tidak ada karya manusia yang sempurna. Dalam karya Agnes Davonar ini terdapat kekurangan pada bagian redaksional, di mana dalam penulisannya masih terdapat kesalahan, terdapat juga diksi yang kurang tepat dan kalimat yang bermakna ganda. Yang kelima yaitu yang terakhir ada penutup, yang berisikan kesimpulan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan. Pesan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan ini memiliki cerita yang menarik dengan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, khususnya mengenai perjuangan hidup. Novel ini akan sangat menginspirasi bagi remaja-remaja saat ini yang masih memperjuangkan hal-hal yang sebenarnya kurang penting. Nah, anak-anak, berikut ini beberapa pesan yang terdapat di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan untuk para pembacanya. Yang pertama, yaitu kita harus menerima takdir hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan dengan rasa keikhlasan dan ketabahan. Dan beriman kepada Tuhan agar hidup menjadi tenang dan damai. Rasa kesetiakawanan antara sahabat dapat memberikan motivasi yang sangat kuat untuk hidup. Serta nasihat orang tua kepada anaknya selalu menjadi yang terbaik. Nah anak-anak, jadi itulah unsur yang terdapat di dalam novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Ibu harap kalian dapat mengerti dan memahami materi kita pada hari ini. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.